IKHI itu kan ada organisasi perjuangan itu tidak bisa dilakukan sendiri, harus bersinergi antara IKHI dan Mahkamah Agung. Pertama, yang mengusahakan asuransi bagi para hakim seluruh Indonesia. Hakim mendapat asuransi health, jadi tidak BPJS lagi sejak Januari 2024. Kemudian perubahan PP 94 2012, kenaikan tunjangan. Ketua waktu itu Pak Sarifudin dengan Bapak Presiden, Pak Presiden menyetujui ya tanggal 18 Oktober 2024 ditandatangani PP 44 tahun 2024. Kemudian pada ulang tahun IKHI bulan April yang lalu kita mengundang lagi, kita lanjutkan dulu yang masalah kesejahteraan hakim, bersurat ke Presiden, Kementerian Keuangan agar sesuai juga dengan kita, tapi kita nggak bilang sesuai dengan janji Pak Prabowo, enggak. Tapi karena kita lihat komitmen Pak Prabowo memang untuk memperhatikan hakim itu memang kelihatan komitmennya bagus ya, dengan dinamika yang berada pada tanggal 12 Juni yang lalu ketika angkatan ke-9 dikukuhkan, maka Pak Prabowo mencanangkan lah kan itu, mengumumkan akan menaikkan gaji hakim secara bertingkat sebesar 280% kan gitu. Perjuangan kita berikutnya adalah memperjuangkan pada waktu bulan April yang lalu sebelum hari H pelaksanaan IKHI ke-21 yang lalu itu, maka kita adakan seminar tentang ketentuan. Kita mengundang Bapak Habibur Rahman, Badan Keahlian DPR. Badan Keahlian DPR dibantu oleh Presiden merumuskan, kita disuruh pilih salah satu dulu, jabatan hakim atau ketua pokok. Akhirnya setelah beberapa kali pembicaraan kita mengutamakan undang-undang jabatan hakim tentang status hakim, tentang kesejahteraan hakim, hak imunitas hakim dan lain-lainnya. Dibicarakan beberapa kali DPR, kemudian Kemenpan. Setelah selesai itu, uji publik udah selesai, kita rumuskan lagi, kita serahkan ke Komisi 3. Sekarang ada di Komisi 3 dan alhamdulillah sudah masuk prolegnas prioritas. Kemudian kita juga mengemukakan bahwa kesejahteraan hakim itu tidak hanya dalam arti uang, tapi juga perumahan dan keamanan hakim. Wah, Mahkamah Agung sudah berbicara juga dengan Presiden, sudah memerintahkan Kementerian Perumahan Rakyat untuk menyiapkan rumah atau plat itu untuk para hakim. Masalah itu ada 3 tempat mau dijadikan pilot project itu di Bekasi, Serang, dan Jambi. Data semua PMN berupa tanah milik Mahkamah Agung yang nanti mungkin bisa dijadikan didirikan itu perumahan. Kalau sudah perumahan misalnya berbentuk plat, maka keamanan hakim juga di perumahan itu menjadi satu juga. Jadi 2 hal yang bisa sekaligus bisa dipecahkan, perumahannya sekaligus keamanannya. Beberapa hal mengenai kesejahteraan hakim. Kemudian masuk penataan organisasi. Jadi kalau dulu kita kan IKHI PTA sendiri, IKHI PT sendiri, TUN sendiri, militer sendiri. Sejak 2022 IKHI adalah satu, tidak ada lagi. Yang ada adalah IKHI cabang, IKHI daerah. IKHI cabang yang ada semua pengadilan tingkat pertama yang ada di situ, maka berhimpun dalam satu organisasi IKHI cabang. Dan di provinsi yang ada hanyalah IKHI daerah. Berapa lingkungan peradilan yang ada di sana, maka berhimpunlah di dalam satu organisasi IKHI daerah. Oleh karena itu kita juga sudah punya 35 IKHI daerah sekarang dan kalau dulu itu mereka ngeskakan sendiri, kalau sekarang IKHI daerah itu di-SK-kan oleh IKHI pusat, IKHI cabang di-SK-kan oleh IKHI daerah. Nah, ini penataan dari segi penataan organisasi. Nah, itu dalam 3 tahun ini yang sudah kita lakukan. Kemudian
Ada lagi kerja-kerja sosial, kita menghimpun dana, kemudian gempa di Cianjur itu juga kita, warga kita terutama yang kita utamakan. Kemudian gempa di Sumatera Barat itu teman-teman kita yang rusak rumahnya, ada yang tidak belum tempat tinggal sementara, ada yang pakaiannya tidak ada dan lain-lain. Yaitu ada memberikan tali asih kepada anak hakim. Jadi anak yatim, anak hakim kita yang sudah meninggal melakukan tali asih, memberikan tali asih untuk supaya manfaat dari keberadaan HIKHI itu dirasakan juga oleh anggota kita. Ya, sebetulnya udah meninggal dia, tapi mereka membutuhkan. Sumbangan yang lainnya, sumbangan banjir di Sumatera Selatan, sumbangan banjir di Mempawah, ya. Kemudian di mana lagi saya lupa ini ya, ada beberapa itu yang dalam bentuk kerja-kerja dilakukan oleh pengurus besar Ikatan Hakim Indonesia. Nah, kemudian kerja lainnya kita mengadvokasi hakim-hakim kita yang bermasalah, terutama yang di MKH, Majelis Kehormatan Hakim. Pada umumnya mendapat hukuman berat semua. Kita keberadaan IKHI di situ, pertama memang yang bersangkutan itu bersalah, kemudian dia diberlakukan sebagaimana mestinya. Yang ketiga, dihukum sesuai dengan kesalahannya. Itu sudah kita lakukan banyak ya. IKHI punya 3 badan sekarang. Pertama, Badan Pengelola MES, Badan Perhimpunan Hakim Perempuan Indonesia, Badan Pengelola Dana Sosial Hakim. Kita kerjasama dengan Kimia Farma untuk peningkatan kesehatan hakim, kan, memudahkan check up, kemudian yang bagi yang golongan 3A sampai dengan berapa itu 4A ya, itu masih harus pakai rujukan, tapi rujukannya kan tidak perlu antrian, tidak perlu lama-lama nyarinya, kan langsung dapat rujukan. Kita kerjasama dengan BEI, Bursa Efek Indonesia, untuk memperdalam ilmu tentang pasar modal ya, kemudian semua aturan-aturan tentang Bursa Efek. Kemudian kita kerjasama juga dengan IPJ 3. IPJ 3 ini kita kerjasama tentang advokasi atau untuk peningkatan kepemimpinan perempuan di pengadilan. Kita kerjasama juga dengan UNODP. Kita kerjasama juga dengan hukum online, cara menulis tulisan ilmiah populer. Setiap anggota IKHI mendapatkan privilege tertentu untuk dihukum online. Kita sudah mendaftar dan tercatat di sana. Kita bisa buka nanti yang berbayar itu tanpa dengan membayar. Kita juga kerjasama dengan OBDAT, ya, OBDAT yang Amerika yang sekarang sudah diputuskan itu udah nggak ada lagi, untuk melakukan beberapa seminar. Kerjasama ini adalah untuk memudahkan teman-teman kita hakim, meningkatkan pengetahuan, memperluas wawasan dan lain-lain. Saya kira itu yang secara garis besarnya ya. Tentu keberhasilan ini bukan keberhasilan saya sebagai ketua, tapi sinergi antara para pengurus, semua pengurus ya, dari pengurus besar, pengurus daerah, pengurus cabang dengan Mahkamah Agung itu sendiri.